Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Pagi ini kita akan belajar dalam Mazmur ini, yaitu sediakan waktu untuk Tuhan. Kita perlu investasi di hadapan Tuhan. Kita perlu waktu yang terbaik buat Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita belajar, kita perhatikan ada dua hal yang kita akan dapatkan. Mari kita lihat dulu ayatnya, Amsal 1 ayat yang ke-6 pagi ini Mazmur ini. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Saudara, ketika saudara dan saya punya waktu, kita berikan kepada Tuhan, kita invest di hadirat Tuhan, kita kasih untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Saudara mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Saudara punya waktu, saudaraku, untuk selalu mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Maka pada waktu seperti itu, saudara akan dapatkan pengertian. Pengertian seperti apa? Saudara, kita terbatas pola pikir kita. Pemikiran-pemikiran kita terbatas. Sementara banyak masalah yang kita nggak tahu jalan keluarnya. Banyak hal-hal yang seringkali kita berkata, ini harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Saudara, kita butuh pengertian-pengertian daripada Tuhan. Dan itu terjadi dan saudara akan peroleh ketika kita memeluangkan waktu yang terbaik. Dan seberapa banyak kita invest di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, kita akan dapatkan pengertian. Karena pengertian itu ada pada Tuhan. Saudara, ada satu firman Tuhan di dalam Amsal pasal 25 ayat yang kedua. Perhatikan firman ini. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Perhatikan, Tuhan itu katanya merahasiakan segala sesuatu. Tetapi raja-raja katanya menyelidiki segala sesuatu. Namun saudaraku, banyak orang menyelidiki. Bagaimana mungkin dia akan bisa dapatkan pengertian kalau dia tidak disingkapkan. Dan yang memiliki pengertian itu adalah Tuhan yang mempunyai rahasia. Jadi pada waktu kita invest waktu di hadapan Tuhan, saudara, kita tinggal meluangkan waktu lebih banyak di hadapan Tuhan. Maka yang pertama, kita akan dapatkan pengertian, kemampuan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Maka yang tadi kita berpikir ini bagaimana ya jalan keluarnya. Saudara akan lihat, ternyata lancar, smooth. Karena apa? Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, Tuhan berikan pengertian. Ini loh yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu ambil. Saudara, begitu kita kerjakan itu, saudara akan lihat, wow, ternyata dahsyat sekali. Pengertian itu kita dapat ketika kita meluangkan waktu sama Tuhan. Maka saya mau beritahu saudara, ingat dan sadari seberapa penting dan seberapa banyak waktu yang kita luangkan buat Tuhan. Ini membuat mungkin kita tersadarkan. Kalau mungkin selama ini kita malah lebih banyak kepada dunia, kepada kesibukan, aktivitas, dan semuanya. Tetapi kita kurang sama Tuhan. Pagi ini kita berbalik. Kita harus katakan, Tuhan, aku akan banyak sekarang meluangkan waktu. Sibuk di hadapan Tuhan. Aku mau sibuk bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih dahsyat. Jauh lebih luar biasa, saudara. Yang kedua, apa yang kita akan dapatkan? Lihat, saudara, kalau kita meluangkan waktu sama Tuhan, kita mengalami terobosan surga. Kenapa? Lihat ayat 6 tadi dikatakan bahwa untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Gimana caranya kita memecahkan seperti teka-teki? Saudara, seperti memecahkan hal-hal yang jawabannya, waduh saudara, nggak segampang itu. Tetapi pada waktu engkau meluangkan waktu sama Tuhan, saudara, saya percaya akan ada terobosan. Akan ada hal-hal yang surga akan berikan sama kita. Itu namanya terobosan surga. Ada breakthrough. Waktu kita melihat itu, turun di tengah-tengah masalah kita. Kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan melihat hari ini menjadi hari penuh keberkatan. Karena Tuhan kita Tuhan yang sangat-sangat baik buat kita. Satu ayat saya akan bacakan di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Saudara, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Jadi katanya hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita. Kalau kita mau meluangkan waktu, saudara, tetap mencintai Tuhan dan seberapa besar kita berikan, maka Tuhan akan membukakan banyak hal. Hal-hal yang dinyatakan kepada kita.
Sehingga kita melihat yang tadinya kita tidak ada hikmat, dinyatakan ada hikmat Tuhan. Yang tadinya kita jalan buntu, dinyatakan ada jalan keluar. Yang tadinya mungkin menurut dokter dan semuanya kita tidak ada kesembuhan, tetapi Tuhan memberikan mujizat dan kuasanya. Kenapa? Hal-hal itu dinyatakan bukan hanya buat saudara dan saya, tetapi buat setiap keturunan kita dan keluarga besar kita. Maka saya yakin pagi ini ketika engkau berjalan bersama Tuhan dan meluangkan waktu lebih lagi, saya percaya saudaraku, hari ini engkau diberkati Tuhan sangat hebat. Tuhan menyertai, memberkati saudara dimanapun kau berada. Amin.